balik ke kamar. Pas saya mau masuk lagi ke kamar, oh saya lagi tidur. Hah? Merinding dong. Iya, saya lagi tidur di situ. Saya ngelihat saya lagi tidur di situ. Saya ngeliat tatapan nih, Feeling itu. sosok yang ngejemput itu udah ada banget kan, Wow. ada banget. Itu udah Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak urban. Seperti biasa, setiap malam Jumat Roni bakal menemani kamu dengan kisah-kisah misteri, cerita-cerita misteri yang ada bersama para narasumber yang tentunya anak urban eh malam Jumat kali ini atau hari Kamis ini Roni sudah kedatangan salah satu narasumber yang dia punya kemampuan indigo yang notabene yang bikin Roni bisa disebut merinding. Dia pernah hampir sama sosoknya dengan Grim Reaper ya, bila bisa disebut seperti itu. Dan yang luar biasanya, beliau ini bisa melihat tanda orang yang mau dijemput. Apakah dijemput ke mana aku tidak tahu. Nanti aku bakal tanya ke salah satu narasumbernya. Yang jelas malam hari ini bakal seru sekali anak urban, karena ini adalah kisah, biasanya ini adalah cerita-cerita keresahan dari teman-teman indigo. Mungkin di luaran sana kamu yang mempunyai kisah yang sama atau cerita yang sama biasanya dipendam, ditahan karena takut disangka jadi orang yang halusinasi, ODGJ. Tapi luar biasa, intinya kalau misalkan kamu punya kemampuan yang bisa dibilang beda dari orang-orang normal pada umumnya, lebih baik kamu ceritakan, ungkapkan sama teman-teman kamu. Ataupun kalau kamu punya cerita misteri, kamu boleh langsung WhatsApp ke 0811 221 063 atau bisa melalui DM di sosial media kami yaitu di Urban 1063 FM. Dan anak urban, buat kamu yang penasaran sosok narasumber seperti apa, kamu bisa akses di website kami di www.urban1063fm.com atau bisa melalui live TikTok kami yaitu di @cerita.urban. Jadi sosok seperti apa, boleh kamu langsung menuju ke yang tadi Roni sebutkan. Dan anak urban, tidak berlama-lama, kita langsung kenalan saja dengan sosok narasumber malam hari ini yaitu Alatar. Selamat malam selamat Alatar. malam Kang. Wih, lihat sosoknya tuh udah bisa dibilang, aduh saya takut ya, tapi ini harus diajak ngobrol. Enggak lah, orangnya baik. Tadi kita sebelum on cam ngobrol-ngobrol lah di depan yang luar biasanya anak urban. Tiba-tiba baru juga duduk. Wah, Kang, itu ada apa ya di belakang? Oh, belakang ada musola. Enggak, tadi ada yang lewat badannya tinggi. Apakah ada karyawan yang di sini badannya tinggi? Oh, ternyata tidak. Di sini kita karyawan pada pendek-pendek. Lah, itu tadi siapa? Nggak tahu. Itu baru openingnya anak urban di kantor kita yang luar biasa. Dan ya gitulah kalau ngobrol sama anak indigo tuh ya. Tar, Ya, apa nih kesibukannya sekarang? kesibukan lagi jaga mama. Kebetulan sekarang lagi Oh, sakit, lagi aduh. pemulihan sekarang. Oh, pemulihan. Oke. Betul. Cepat sehat ya Amin buat amin, terima kasih. mamahnya yang mungkin bisa menghibur sedikit apalagi kalau mendengarkan ya mamahnya. Oh, kalau boleh tahu sakit apa, Tar? Serangan jantung kemarin. Aduh. Dan kebetulan cerita sekarang itu berhubungan, ada hubungannya. Oh, gitu. Betul. Oke, 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 oke. Nah, itu anak kurban. Jadi yang tadi Roni highlight sedikit ceritanya adalah
bahwa Alatar ini pernah bertemu sosok yang menyerupai Grim Reaper. Reaper tuh kalau misalkan apa ya, makhluk yang tengkorak kayak bawah itu ya gitu ya, Tar ya? Sabit. Iya, bawa sabit itu. Wow, itu Hmm. kapan kejadiannya, Tar? Waktu masih kecil ya, masih SD waktu itu. Jadi pertama kali itu, ini kan ada prosesnya kan ya, ada Ya. prosesnya. Pokoknya ada satu momen di mana saya lagi tidur, Mhm. tiba-tiba suasana kamar itu kayak gelap, padahal lampu nyala ya. Jadi kayak tiba-tiba gelap, terus Mhm. feeling itu nggak enak, terus Mhm. takut, terus kayak apa ya, pokoknya segala macam kegelapan itu kerasa gitu. Oke. Nah, pas lihat ke atas lampu kayak gitu, tiba-tiba si lampunya itu kayak ketutup sama kain transparan hitam. Mhm. Itu kan jadi agak semi gelap gitu kan. Ya. Nah, abis dari situ si visual tuh ngebayangin kayak ada sosok Grim Reaper. Ush. Jadi kayak pakai jubah itu Iya, gede. iya. Jadi si yang kain-kainnya kalau misalkan saya visualisasikan ya, Hahaha. si kain-kainnya itu adalah kainnya yang beliau pakai gitu. Waduh. Nah, kalau misalkan itu kan hasil visualisasi imajinasi saya ya. Ya, Jadi ya. karena saya taunya si Grim Reaper itu dia pakai apa, bawa sabit, Ya, bawa ya sabit. visual saya begitu pada saat itu gitu. Wow. Dari situ lah asal mula, I yang tadi Kang Roni cerita, Heeh. saya ngedeteksi kalau misalkan ada yang mau dijemput gitu ya. Iya, iya, Dari iya. situ asal mulanya. Oh gitu, Tar? Iya. Enggak apa, maksudnya tiba-tiba ada, ya punten ya, Iya, iya. maksudnya ada orang yang dalam tanda kutip mau sakaratul maut, bisa dibilang seperti itu kan? Iya, bisa dibilang seperti itu. Dan akhirnya lu bisa ngelihat bahwa, wow, orang ini mau dijemput itu. Rasanya ya. Rasanya ya. Iya, rasanya. Wow, segitunya. Iya. Wah, anak kurban, ini udah mulai seru juga nih obrolan kita ya. Dan yang jelas, anak kurban, kamu tetap stay tune di 106,3 atau bisa melalui akun TikTok kami biar kamu tahu visual sosok narasumber seperti apa. Dan biar tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja. Inilah awal kisah dari Alatan. Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Urban Radio. Oke, ini maaf ya kalau misalkan saya agak ke-distract. Yap. Soalnya Kenapa, kan Tar? ini cerita yang tadi saya bilang ya. Ya. Kalau ceritanya itu bersinggungan dengan kondisi mama saya saat Siap, ini ya. paham. Jadi emosional saya masih agak Pasti, gitu ya. pasti. Aku kalau udah ngomongin mama mah udah Betul. Nah, awal mulai jadi saya bakal cerita pengalaman saya itu berawal dari kecil dulu. Soalnya ini bakal nyambung kalau misalkan saya cerita langsung ke intinya kan nanti nggak tahu kok bisa tiba-tiba kayak gitu. Nah, Ya. biar nggak kayak gitu ya. Ya. Oke. Jadi waktu itu saya masih di SD. Seingat saya masih kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD itu awal mula saya pertama kali ngelihat sosok di sekolahan waktu itu. Jadi saya waktu itu waktu sekolah. Jadi kan sekolah saya itu posisinya ada kayak bukan di bawah bukit. Jadi posisi sekolah saya itu kan ada di bawah tanjakan kayak gitu jalan. Nah, saya sekolahnya di bawah, di atas itu kayak ada semacam perbukitan kecil gitu. Siap. Nah, jadi posisi sekolahnya itu di bawah. Nah, posisi bukitnya itu tepat ada di belakang sekolah yang mana itu adalah kamar mandi. Kan kita tahu ya urban legend atau mitos-mitos kamar mandi sekolah tuh angker ya, Iya, gitu kan. benar. Nah, pada saat itu saya awal mula banget ngelihat sosok. Waktu itu saya pulang sekolah itu kan waktu sekolah siang pulang sore nih. Betul. Nah, Jam 5. saya sebelum pulang itu karena kebelet pipis, jadi minta diantar sama satu orang temen ke belakang. Tiba-tiba saya ngelihat ke atas. Jadi kan posisi kamar mandi ini ruang kelas. Nah, tepat di lurusan itu tuh di atas kayak bukit yang tadi kan. Nah, saya lihat ke atas kok ada sosok orang yang kalau misalkan kayak di film-film Angling Dharma kan. Iya. Sosok-sosok Paham. kayak zaman-zaman kerajaan kayak gitu ya. Nah, ada. Saya inget banget dia itu pakai besi kayak gini, kayak gitu-gitu. Terus kayak dia nggak pakai baju, Ya, terus yang pakai kain bawahnya. rompi-rompi, Iya, iya kayak benar. gitu-gitu. Nah, itu saya lihat kayak gitu. Cuma pada saat itu kan saya belum nggak ngeh ya. Ya, nggak Saya ngeh. mikirnya kayak oh ada orang aja di situ gitu. Nah, lama kelamaan ya udah saya biarin pada saat itu kayak ya udah saya biarin aja gitu. Ke kamar mandi seperti biasa, udah. Nah, itu awal mula saya kepekaan di visual. Oke.
Dari situ Oke. awalnya. Hmm. Nah, habis itu beberapa lama kemudian, itu kan bertahap ya Kang ya, Ya, nggak langsung betul, apa gitu ya. betul. Nah, setelah dari situ beberapa bulan apa di kelas naik kelas gitu waktu itu saya lupa. Nah, saya pernah ngalamin astral projection. Apa? Astral projection. Apa tuh? Astral projection itu, ketika kita tubuh kalau misalkan di bahasa apa, di Jawanya tuh, merogoh sukmo, Oh, oke. gitu. Ya, 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 Nah ya. Paham, paham, paham. nah pokoknya setelah yang visual pertama itu, Hmm. ya sebetulnya, dari yang visual pertama itu ke depan apa, beberapa lama berikutnya gitu ya, sosok-sosok kayak Mbak Kay, Ya, Mister P gitu ya, ya, kayak ya. gitu-gitu kayak, ya udahlah gitu ya. Hmm, hmm, Nah, singkat cerita, ada satu momen di mana saya, mau tidur nih. hmm, Kan kalau misalkan kita ngomongin waktu anak-anak, hmm. apalagi besoknya sekolah pagi kan suka dipaksa untuk tidur ya. Betul. Kayak, kalau Sundanya tuh kayak, "Geus sare lah," gitu, Ya, "geura benar, sare," gitu benar, kan. Nah, benar. saya tuh waktu itu lagi posisi mau tidur nih, Hmm, hmm, bener-bener kayak nggak mau tidur, nggak ngantuk, tapi dipaksa tidur. Karena udah dipaksa dimarahin hmm, ya, jadi saya hmm, berusaha untuk tidur lah. hmm, hmm. Nah, saya lagi posisi kayak mau tidur kayak gitu, terus, mmm, apa ya, di fase pasti pernah ngalamin di fase setengah sadar, Ya, gitu kan. bukan sarupna, lebih ke apa ya bahasanya, eh apa, suka tidur tapi kadang-kadang kita tuh tidur bareng itu kan. Iya, Jadi kan benar, benar, benar. kayak mau tidur terus, langsung kayak tapi si otak tuh masih jalan gitu, Betul, kayak betul, gitu. Nah betul, di betul, fase betul. itu kan. Oke. Nah, pada saat fase itu, ada suara ketokan. Hmm, Dia ada yang ketok rumah kan. Ini hmm, tuh sekitar jam 9 apa jam 10 hmm, malam ya. hmm, hmm. Nah, ada yang ngetok nih, tek 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 Hmm, gitu kan. Saya tuh penasaran siapa nih yang datang, ya. tapi karena takut dimarahin, mama waktu itu, Hmm, saya berusaha untuk nggak kepo gitu. oke. Tapi kan si pendengaran karena gini posisinya kan, posisi kamar sama Hmm, posisi ruang tamu itu sebelahan. oke. Jadi cuma kehalang tembok doang. Hmm, Otomatis kan kalau misalkan ada yang bicara, ada suara tamu itu pasti kedengeran. hmm, hmm, Walaupun agak sedikit pendem ya, hmm, gitu. hmm, Nah, lagi kayak gitu saya berusaha untuk tidur karena takut dimarahin, hmm. tapi kuping tuh, ngedenger nih, Ya, ada yang ngetok pintu, ada yang betul, datang. Nah, betul. pada saat itu tiba-tiba si orang apa, si mamah itu waktu itu ke ruang tamu, buka Hmm, pintu, hmm, ya udah mereka, apa, kayak ngobrol apa segala macam lah hmm, gitu ya. hmm, Pada saat momen itu, saya yang berusaha lagi tidur itu, tiba-tiba kayak, aduh gimana ya ngomongnya ya, kebangun hmm, kebangun. Nah, kebangun itu saya keluar, jadi posisi kamar waktu itu si pintunya ketutupnya cuman setengah, ya. nggak full ya. Hmm, Jadi saya bisa masuk aja gitu hmm, hmm, keluar sorry. hmm. Keluar, langsung ke ruang tamu nih. Oke. Saya ngelihat, posisinya persis, mama saya pakai baju apa gitu ya. Ternyata yang datang itu, paman saya, Oke. tamunya. Oke. Nah, mereka, lagi ngobrol di situ. Ya, Terus ada kopi apa segala macam ya, gitu ya, ya, ya betul. itulah. Dan, ngerokok kayak Hmm, gitu-gitu ya. hmm, hmm, Terus saya pas begitu saya ke situ tuh, kok anehnya ada yang aneh. Yang hmm. anehnya tuh mereka nggak notice saya ada di situ. Hmm. Saya masuk ke ruang tamu, saya lewat, mereka nggak ada yang notice saya Betul, betul. lewat. Ya, Saya pikirnya gini kan, saya pikir ya karena mereka lagi, fokus ngobrol, ya. serius gitu ya, mereka nggak notice saya datang awalnya ya. Oke. Terus saya ya udah hiraukan mereka, saya Hmm, lihat keluar rumah, hmm. saya penasaran di luar kayak sepi banget. Jadi yang saya rasakan pada saat itu si sepinya itu anyep banget. Iya, benar Bukan sih. sepi biasa tapi Ya, anyep. yang apa ya? Ya sepinya tuh kayak bukan pada umumnya Iya ya. betul, kayak Kayak hening gitu. hening Iya, gitu ya, nggak ada iya, suara iya. dikit Betul, pun gitu. anyep aja gitu. Nah udah aja dari situ, ya udah karena saya kan mikirnya ya udahlah mungkin mereka lagi, apa, sibuk ya ngobrol Asik serius. ngobrol. Betul. Oke. Saya balik lagi ke kamar tuh, Hmm. balik ke kamar, pas saya mau masuk lagi ke kamar, oh saya lagi tidur. Ih, merinding dong. Iya, saya lagi tidur di situ. Saya ngelihat saya lagi tidur di situ. Karena kan posisinya gini kan, karena waktu itu saya masih kecil, jadi belum Nggak bisa paham. memproses apa Iya, itu benar-benar, iya, gitu. Jadi benar-benar. kayak ya udah aja berjalan begitu aja. Hah, hah. Jadi saya Akhirnya? ya udah balik lagi untuk ya udah tidur lagi gitu. Nah, pada saat proses saya balik lagi ke posisi, badan saya, Heeh. tiba-tiba, kayak ketindihan. Pernah ketindihan nggak kan? Aku jujur belum sih, Belum ya? dan jangan. Oke. Jadi posisi ketindihan tuh
kita tuh bangun sadar, Heeh. tapi si badan tuh nggak bisa digerakin. Oke. Jadi kayak mau teriak sekencang apapun Betul. kita rasa kita tuh udah teriak kenceng, tapi nggak ada yang denger, badan kita nggak bisa digerakin. Oke. Posisinya kayak gitu. Iya. Pada saat tepat saya balik ke badan. Oke. Perasaan saya tuh pada saat itu teriak udah kenceng banget waktu itu. Oke. Udah kenceng banget, tapi kok nggak ada yang notice, nggak ada yang datang gitu. Heeh. Saya paksain lama-kelamaan kayak langsung bangun, kalau kata Sundanya ngorejat gitu Ya, ya. ngorejat bener. Cet gitu. Bangun saya lari tuh ke luar ke pintu. Heeh. Nah, yang pintunya kan cuman kebuka setengah, Ya. saya buka gitu, tarik keluar. Pada saat saya datang ke ruang tamu, kan saya tahu posisi mereka di ruang tamu kan. Saya lagi panik keluar ke ruang tamu. Saya lihat posisi mama saya, paman saya, posisi kopi, rokok yang dipegang apa segala apa, sama persis sama yang sebelumnya saya lihat. Gitu. Nah, itu dari situ yang kedua kali saya datang baru mereka notice. Terus yang sebelumnya saya apa gitu. Betul. Itu dari situ. Dari situ mulailah berlanjut, kepekaan makin tajam apa segala macam. Tapi maaf potong. Bentar. Tapi berarti itu kurang lebih bisa dibilang kelas 5 atau 6 SD, berarti 10 sampai 12 tahun lah ya. Sekitar segitu aja. Tapi udah ngerti bahwa itu mimpi nggak? Pada saat itu masih belum memproses apa itu. Taunya itu setelah beberapa tahun kemudian. Oke. Ya. Jadi taunya ya udah betul, lu tidur, ya udah aja, bangun, betul, ngelihat. Betul. Yang bikin panik itu justru karena bukan saya waktu itu nggak di-notice atau ada kejadian itu. Oke. Yang bikin saya panik itu proses erup-erup tadi, ketindihan tadi. Iya sih. Karena bangun nggak bisa gerak, ya itu yang bikin panik. Nah, di luar yang panik tadi, cerita sebelumnya saya anggap itu biasa gitu. Waktu itu ya karena belum ngerti ya. Tapi aku gini Tar, aku sebelum cerita lanjutan kamu ya. Jadi ini baru kejadian beberapa hari ke belakang. Jadi istri aku ini mah itu nggak tahu erup-erup atau bukan ya. Aku pengen nanya ke Alatar nih. Jadi lagi tidur, posisi aku belum tidur, istri aku udah nyenyaknya senyak mungkin. Tiba-tiba udah gini, tidak, wah ngelindur kata aku. Awalnya aku mikirnya ngelindur. Nah tiba-tiba dia teriak Tar, teriak tapi kayak yang ketekan. Tapi aku dengar suaranya itu, karena keluar dari mulut dia. Akhirnya aku bangunin Tar. Bu, bangun. Pas bangun itu ngelihat muka aku kayak ngelihat, astagfirullah. Kaget. Kayak ngeliat sesuatu gitu ya. Ya. Nah, akhirnya dari situ, aduh Tar. Aku tanya, kamu kenapa? Kata gitu. Jadi ceritanya dia mimpi, tapi dia tuh mau nyelamatin temennya, kayak diambil sama makhluk. Terus udah gitu dia mau nolongin dan dia juga kena, terus akhirnya tarik-tarik gitu loh. Iya. Paham. Akhirnya istri aku tuh, tidak, jangan, tidak. Itu jelas banget suaranya. Nah itu bisa dibilang erup-erup bukan? Tergantung kondisinya ya. Bisa dibilang erup-erup pada saat apa ya? Gini, kalau misalkan istri Akang lagi tidur gitu ya. Kalau setahu saya, versi saya erup-erup itu ketika kita sadar, tapi posisi tubuh itu masih tidur. Masih standby nih. Betul. Nah, kita sadar, terus kita nggak bisa ngegerakin gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi Akang cerita, kemungkinan itu mimpi, tapi ke bawah gitu. Gitu. Soalnya setahu saya kalau misalkan erup-erup atau ketindihan itu ya, itu kan kalau di dunia medis atau sains itu kan ada yang namanya sleep paralysis. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, sleep paralysis. Jadi posisi di mana pada saat kita tertidur, si otak kita tuh udah sadar duluan nih, udah aktif duluan. Tapi posisi badan kita masih mode standby. Betul. Nah, itu yang menyebabkan sleep paralysis tadi. Makanya pada saat yang lagi tidur ini tiba-tiba sadar, tapi badannya belum siap nih, belum bangun, itu proses kayak kalau misalkan orang bilang itu ketindihan. Tapi kalau misalkan yang akan cerita kemungkinan ya, mungkin itu lagi di alam mimpi, terus ke bawah gitu. Ke bawah gitu. Kayak apa ya? Sleepwalking gitu loh. Kayak gitu. Itu aku kaget aja. Soalnya
Jujur aku belum ngalamin, cuman pas lihat istri kan, wah dia kenapa pakai ini yang Mmm. dibilang eueup-eueup Iya gitu iya ya, iya aku tuh iya gitu. Soalnya iya dia iya. pas dibangun langsung, "Ah, astagfirullah," gitu. Iya 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 iya. Kagetnya Iya sekaget-kagetnya. iya iya iya. Dia sampai kayak, "Minta air minta air minta Ah, air." iya iya, oke oke, paham. Oh, oke Soalnya oke. gini kan, kalau misalnya sleep paralysis atau ketindihan erup-erup ya, Mhm. biasanya kita tuh udah sadar, mata tuh udah buka nih, tapi Ya. badan kan belum bisa gerak. Kita Oh, sadar kita ngelihat apa segala macam gitu. cuman yang nggak bisa Betul, diapa-apain ya. nggak bisa gerak tuh badan gitu. Oke oke. Lanjut Tar, ceritanya. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai Murogo Sukmo. Oke. Nah, itu kan, Mmm, pokoknya tadi, saya lihat si, posisi mereka sama persis mhm kan dari mhm sebelumnya gitu. mhm. Oh ya udah, jadi saya pikir, ya itu cuman ini Ya aja, biasa itu hal terjadi gitu ya. ya. Tapi yang bikin saya kaget itu kenapa saya sampai teriak keluar, ya karena itu, ketindihan tadi itu. Ya benar, Bangun tapi kok badan nggak nggak bisa bisa gerak, gerak, nah itu yang betul. bikin panik sebetulnya. Oke. Nah, udah aja. Long story short, dari kejadian itu, Mmm, terus nah kita lanjut ke apa ya, ya yang tadi Akang bilang sosok atau entitas Grim Reaper ya. ya ya, Nah, bener. kalau bahasa ininya tuh malaikat pencabut nyawa mungkin ya? Iya sih, karena itu aku bukan ngalamin, karena sering lihat, eee, apa, gambar-gambar kalau zaman dulu ya, Betul betul. anak-anak 2000-an tuh pasti banyak lah Betul yang gitu betul ya, betul. stiker-stiker Betul gitu nah. betul betul. Ini saya mau disclaimer dulu Yap, buat teman-teman, pendengar ya, ya, sama Akang juga. Sensitif ya, Kang, ya. hmm, Sosoknya sensitif, tergantung dari kepercayaan dan keyakinan kan. hmm, Yang mau saya tekankan di sini adalah sosok yang saya lihat itu, apa ya, bahkan saya sendiri pun sampai sekarang, hmm, walaupun sampai sekarang itu masih kejadian ya, Kang, ya, hah? masih sering gitu ya. Serius? Iya, maksudnya sering ya ini, itu tuh ada hubungannya sama kalau misalkan tadi yang Akang bilang, saya bisa ngedeteksi orang yang mau dijemput, Betul betul? hubungannya sama sosok ini, Wow, gitu. oke oke oke, lanjut Nah, lanjut. jadi apa ya, sampai ternyata gini, Kang, setelah berjalannya waktu gitu ya, saya kan banyak belajar juga. Hmm, Jadi nggak cuman, apa namanya, mempelajari sembarangan gitu ya. yap, Saya belajar juga gitu tentang dunia astral seperti apa, mistisnya seperti apa gitu. Jadi waktu kecil saya hmm, melihat sosok tersebut itu hasil dari visualisasi, imajinasi saya. oke, Karena kan gambaran yang waktu zaman kita anak-anak film, betul gambar, itu kan betul sosoknya seperti itu. betul betul, Maka itulah yang saya lihat oke, awalnya. ya, Nah, semakin ke sini, awal mula setelah, apa namanya, Meragu Sukmo atau astral projection itu, mhm, beberapa waktu kemudian ya saya bisa ngelihat yang entitas-entitas astral kayak gitu-gitu ya, ya ya, udah itu udahlah gitu ya. kunti, pocong yang itu mah Betul, udahlah ya, kayak udahlah gitu ya. hmm, Nah, abis dari situ tuh ada satu momen lagi, hmm, posisinya sama sama kayak tadi, hmm, ceritanya sama, kayak nggak boleh tidur malam, yap, saya maksain tidur, sama hmm, seperti hmm, itu hmm, kondisinya. Terus saya lagi berusaha tidur ya, merem-merem ayam gitu ya. ya ya, Nah, itu kan posisi waktu itu kamar kamar itu si lampu remang-remang kuning, ya kuning. sekitar berapa watt, 5 watt lah 5 kurang watt lebih. dulu Iya Pak, segitu ya ya, benar segitu 5 kan, masih watt. segitu kan. Ya, Nah, pada saat itu saya posisi yang sama yang kayak sebelumnya tadi, saya astral projection itu. ya, Nah, saya berusaha untuk tidur kayak gitu. kenapa Tar? Sorry, ini ya kalau misalnya ngomongin beliau, apalagi tadi saya bilang masih ada hubungannya sama mama, ini masih kayak ngap gitu. Oke, duh, oke, Oke. Jadi rasa gini, sebelum saya lihat sosok itu, hmm, saya lagi berusaha untuk tidur, rasa yang saya rasain itu yang pertama rasa takut, pasti setakut-takutnya. pasti, Keeng gitu ya, ya kalau ke Sundanya tuh keeng. Takut, keeng, hmm, terus gundah, hmm, sedih, itu tuh hmm, pokoknya sesuatu yang gelap itu kayak ngumpul hmm, semua saat hmm, itu ya. hmm, hmm, Nah, pada saat posisi saya mau tidur, maksain tidur itu, hmm, kok tiba-tiba si rasa itu tuh ngumpul semua. Rasanya ya, iya iya, iya. kayak ngumpul semua gitu. Terus pada saat ngumpul kayak gitu, penasaran, kayak saya mencoba untuk buka mata gitu ya, Ya, kayak kayak merem-merem gitu ya.
kok tiba-tiba si ruangan yang awalnya lampu ya segelap-gelapnya lampu masih ada Betul, terangnya kan. masih kelihatan. Betul. Kok agak jadi gelap awalnya. Jadi agak lebih remang gitu Iya. awalnya. Lama-kelamaan si yang lampu itu kayak diselimutin sama kain hitam. Aduh, gua bisa kebayangin lagi. Jadi di tengah-tengah lampu itu Mas. Betul. Kamar saya kan ya lebih kecil dari inilah gitu ya. Makanya bakal kelihatan banget kalau misalnya ada perbedaan cahaya gitu. Iyalah. Betul. Itu kayak saya lagi ngintip kayak gitu kok si ruangan itu kayak penuh sama kain-kain hitam transparan Betul. gitu. Itu sih rasanya makin kerasa banget takutnya gitu. Terus lama-kelamaan kok makin si hitamnya yang awalnya transparansinya benar-benar transparan gitu. Kok lama-kelamaan makin kelihatan gitu hitamnya, makin nutup, makin si ruangan tuh makin kerasa gelap gitu ya. Dari situ saya muncul visual. Ini saya nggak menyangkut pautkan atau apa ya, prosesnya itu pada saat itu saya tidak berimajinasi untuk menggambarkan hal itu ya, Ya, karena kan ya. belum tahu. Betul. Tapi tiba-tiba di kepala saya tuh visual yang saya tangkap sosok Grim Reaper itu. Sosok yang pakai jubah, bawa sabit gitu. Iya. Nah, dari situ. Itu setakut-takutnya saya sampai karena saya saking takutnya nggak berani buat keluar atau buat bangun ya. Saking takutnya nih. Sampai ketiduran. Benar-benar sampai ketiduran. Besoknya, setelah ketiduran itu besoknya kan sekolah nih. Saya udah sempat agak lupa nih. Ya. Sama si sosok itu. Betul. Saya kan posisi sekolah saya itu dari rumah paling sekitar berapa, nggak sampai 1 kilo lah gitu ya, dekat bisa jalan kaki gitu. Ya. Saya jalan kaki lah tuh dari rumah ke sekolah. Tiba-tiba belum sampai mendekati sekolah ada kecelakaan waktu itu, tabrakan. Pengendara motor yang kesenggol sama mobil. Itu tepat di depan saya. Pengendaranya jatuh, berlumuran darah, meninggal di tempat. Oke. Nah, saya kan nggak ngeh ya waktu itu. Masih belum paham tuh. Betul. Hubungan ternyata si waktu malamnya saya ketemu sama si sosok ini, si entitas ini ternyata ada hubungannya sama kejadian itu awalnya. Oke. Tapi kan belum paham nih. Ya, belum paham. Betul. Oke. Baru satu kejadian tuh. Betul. Oke. Nah, ya udah dari situ ya udah biasa aja gitu ya. Seperti biasa hari-hari saya dipenuhi dengan sosok-sosok gitu ya, kayak kuntilanak kayak gitu-gitu ya. Udahlah gitu. Nah, lama-kelamaan kayak ini udah memasuki SMP nih. Masuk SMP kok ada yang aneh, ada yang janggalnya tuh gini kan. Setiap kali ada kan kalau misalkan di rumah ada di toa masjidnya, kalau ada yang mau meninggal kan suka innalillahi. Iya, gitu diumumin. kan, betul. Sebelum ada pengumuman itu, saya ngerasain feel yang sama waktu saya ketemu sama si entitas itu. Oke. Feel-nya sama persis. Oke. Rasa takutnya sedih apa yang ngomong itu ya. Nah, sebelum itu diumumin saya udah ngerasa itu duluan. Ya. Tapi kan waktu itu saya masih belum tahu ya. Ya. Karena kan kejadiannya baru beberapa kali gitu. Jadi belum memproses lah. Nah, setelah kejadian itu kayak karena itu berulang, saya jadi mikir, oh kemungkinan ya entitas itu yang kayak ngasih tanda bahwa ada yang mau meninggal gitu. Ya kan kalau kata orang Sunda dulu mah kalau ada sircing cuing jangan ada manuk. Semacam itu ya. Ada burung itu berarti ini tuh tandanya ada orang yang meninggal. Ya. Dan lu bisa ngerasain orang yang ya puntennya bukan mendahului ya, bukan mendahului gitu. Iya. Bukan mendahului yang di atas, cuman lu tiba-tiba punya rasa itu dan tiba-tiba ada pengumuman tuh. Betul. Wow. Dan itu kejadiannya nggak cuma sekali 2 kali kan. Sampai sekarang masih. Terus yang apa ya? Terus waktu saya masih SMP apa SMA saya lupa ya. SMP kayak SMP akhir ya. Ada satu momen saya kan dulu aktif di sebuah komunitas. Kebetulan waktu itu kakek saya masih posisi sakit tuh waktu itu. Saya ditelepon untuk pulang. Saya pulang lah. Nah, saya pulang. Saya ngelongok, maksudnya ngelihat kondisi kakek ya. Karena kan kalau di rumah waktu itu kejadiannya kayak udah kritis lah kakek itu. Nah, lagi kritis, saya datang ke rumah nih, ngelihat ngelongok kakek. Oh ya udah, ternyata ada sosok-sosok yang datang pada saat itu. Kakek itu. Jadi sosok-sosok yang saya nggak kenal mereka siapa. Jadi kayak ada kakek-kakek, ada nenek-nenek gitu di kamar itu.
Ya udah saya nggak cerita ke siapapun. Hmm. Ini saya nggak pernah cerita ini ke siapapun. Jadi kalau misalnya dibilang perdana saya publik tentang gue menceritakan ini ke publik itu Iya, benar. perdana di sini kan. Ih. Best. Biasanya saya cuma cerita ini ke mamah doang. Ya, benar. Kayak bestie gitu kan, Ya, cerita-cerita hal kayak gini ke mamah doang. Nah, saya ngelihat sosok-sosok itu saya cerita ke mama. Mah, kok ada yang datang? Sosoknya kayak gimana? Maksudnya bentuk sosoknya seperti apa gitu. Saya ceritain yang satu begini, yang satu begini. Terus kata mama tuh, "Oh iya ini ternyata Uyut," kalau misalnya dibilang itu Uyut. Ya, betul. Uyut. Nah, udah aja. Saya ingat banget waktu itu. Bilang kayak gini ke mama. "Mah, kakek kayaknya udah nggak lama ya." Hah? Iya. Tiba-tiba aja gitu, Tar? Saya ngomong, karena saya rasanya udah datang kan, udah ada. Oke. Rasanya udah ada. Oke, Saya terus? bilang ke mama, "Mak, ini kakek udah nggak lama deh." Ya udah. Kan pada saat itu saya masih belum sepeka itu ya, Kang. Ya, Jadi ya. kayak cuman asal nyebut aja gitu. Ya. Ya udah, habis saya ngelongok, saya main lagi ke komunitas lagi seperti biasa. Nah, besoknya saya ditelepon lagi, kakek udah nggak ada ternyata. Besoknya, tepat besoknya. Wow. Itu segitu aja ya. Nah, tapi bentar. Iya. Gua mohon maaf nih, gue flashback ke belakang dulu. Oke. Tapi lu sempet cari tahu nggak kenapa lu gitu? Bisa dibilang kenapa lu sensitif? Kenapa lu tiba-tiba melihat hal-hal aneh? Bisa dibilang yang orang nggak bisa lihat, lu bisa lihat gitu. Sempet cari tahu nggak sih, Tar? Cari tahu sempet ada fasenya ya, Kang ya. Oke. Sempet ada fasenya, cuman kalau misalkan cerita ke orang tua, ya bilangnya dibilangnya ya dari keluarga nyokap. Oke. Di keluarga nyokap ada yang kayak lu? Kakek kebetulan. Oke, turunnya ke kakek itu ya pokoknya kalau misalkan kita kalau dengerin cerita atau kisah-kisah orang tua zaman dulu kan, orang-orang wah sakti-sakti banget gitu kan. Iya, benar. Gitu. Nah, itu yang diceritain. Maksudnya kayak kakek itu dulu tuh gini, Uyut tuh dulu tuh gini kayak gitu-gitu. Ya pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal seperti itulah gitu. Jadi kalau misalkan saya nanya ke nyokap gitu ya, atau ke keluarga dari nyokap, pasti jawabannya itu turunan gitu. Oke. Jadi ya udah saya stop di situ, saya nggak nyari tahu lagi. Gak nyari tahu misalkan kenapa turunnya ke gua gitu ya. Kebetulan nggak cuma saya aja, Pak. Hah? Ke adik saya, ke uak saya, ke beberapa saudara yang lain. Iya. Cuman memang Beda-beda. bukan beda-beda. Cuman memang yang kuatnya itu di keluarga mama saya kebetulan. Oke, Gitu. iya sih biasanya suka ada titisan bisa dibilang gitu ya. Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, iya. dari keluarga turun, tapi kan kadang-kadang tidak semuanya tuh ya. Betul. Hanya orang-orang terpilih, Iya, anggota keluarga yang terpilih yang Nah, si anggota saudara saya yang lain pun sebetulnya mereka ada sensitif, ada peka juga. Cuman tidak diperdalam sejauh itu gitu. Maksudnya tidak sejauh itu gitu. Gitu. Oh, pantesan dari keluarga. Ya kirain ya kan gak mungkin ya tiba-tiba lu lahir tiba-tiba langsung gitu kan. Iya. Banyak cerita-cerita yang hal Iya. kayak gitu kan. Iya. Oke. Nah, Tar, kita lanjut ke cerita yang tadi. Apa yang gue pengen nanya sih, apa yang lu rasain di saat si sosok entitas ini datang? Apakah lu tiba-tiba sesekah atau apa gitu? Sesek udah pasti ya. Soalnya rasanya kan tertekan. Kayak apa ya? Kayak depresi gitu. Rasanya tuh ya. Kan kayak semua hal negatif yang perasaan negatif ya. Kayak sedih, kayak kalut. Pokoknya semua hal yang black gitu ya, yang gelap gitu, kayak kerasa semua kan dalam satu waktu itu gitu. Makanya kayak tertekan, nafas aja kayak apa ya, nggak nyaman gitu, nafas tuh kayak sesak gitu. Itu tiba-tiba feeling aja itu Iya, langsung. rasanya. Tapi lu nggak tahu misalkan tiba-tiba ada feeling itu, tiba-tiba wah ini ada orang yang meninggal si A gitu. Nggak spesifik. Cuman Kalau misalkan rasa doang. Rasa doang. Gini kan beberapa kali saya sebelum ada yang pengumuman itu udah datang duluan tuh. Kan itu random bisa siapapun. Ya betul. Dan kalau sejauh ini ya, saya nggak bisa mendeteksi siapa itu atau yang di sebelah mana. Cuman yang saya merasa sekarang itu ya, radiusnya nggak jauh dari 2 kilo. Radiusnya ya. Gitu.
Berarti kalau lu di rumah berarti kalau ada, wah ini berarti ada Iya. tetangga yang itu. Jadi Misalkan saya di sini 2 kilo dari sini, kurang lebih 2 kilo dari sini gitu radiusnya. ih, ini kayak apa ya? Jadi intermezzo dulu ya. Iya, iya. Jadi aku punya kakak yang notabene bisa dibilang sensitif. Oke. Sama gitu Tar. Hmm. Jadi dia tuh punya radius gitu. Iya, 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 iya. Nah, jadi dia tuh nggak bisa dibohongin kalau Hmm. misalkan ini ceritanya di sini ada kuntilanak Iya, di iya, sini iya. gini-gini. Dia tuh cuma diem doang. Tapi tanpa kita ngomong pun, kalau misalnya tempat ini ada sesuatu, ada entitas yang lain, dia tuh kayak cegukan, tapi beda cegukannya. Oke. Jadi gitu. Oke, oke, paham. Kita tuh kalau orang yang nggak ngerti, minum dong, minum, Iya, iya, takutnya iya. cegukan. Nah, karena aku kata, wah ada nih pasti. Hmm. Karena cegukannya beda. Iya. Dan aku pas tanya ke kakak juga sama. Hmm. Jadi meskipun si entitas ini nggak ada di Hmm. dekat dia, Betul. misalkan di radius berapa Betul, gitu. betul. Nah dia udah ngerasain. Iya, betul. Itu di rumah itu Betul. tiba-tiba dia bisa nebak tuh. Padahal dia belum Iya, nyampe iya, tuh ke iya. rumah itu gitu. Iya, iya. Iya, Oh gitu. ada radiusnya. Iya, Hmm. iya. Tapi lu pernah cuekin nggak, Tar? Apanya? Misalkan lu tiba-tiba ada rasa itu, udahlah gitu. Kalau sekarang sih sering. Bodo amat Iya, gitu. sekarang udah dicuekin kalau sekarang. Kalau dulu kan ngeganggu banget, Pak. Iya sih pasti capek lu, Tar. Betul. Soalnya ada fase ini kan. Ada fase di mana saya sempet ke psikiater. Hah? Iya. Serius? Iya. Karena merasa apa? Karena gini, kita kalau misalnya saya flashback tadi ke Ya. zaman kecil sampai ke zaman SMP gitu ya, ke zaman sekolah. Saya itu ngerasa gini, saya itu dari kecil sebetulnya anaknya itu logis banget. Bener-bener logis banget. Betul. Sama hal-hal kayak gitu mempertanyakan, bukan Ya. nggak percaya tapi saya mempertanyakan gitu. Kayak pamali, naon sih pamali gitu. Benar. Kayak hal-hal kayak gitu tuh saya pertanyakan. Saya logis banget sebetulnya. Ya. Tapi seiring perjalanan hidup saya gitu ya, bersinggungannya tuh dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, dari situ ada momen di mana saya ingat banget waktu saya SMA. Oh ini udah kacau. Saya udah keganggu nih. Karena ngerasa keganggunya tuh gini kan. Ini antara entitas. Kalau misalnya orang sekarang tuh mungkin disebutnya empat ya, seorang empat gitu, empatinya kuat gitu ya. Apa ya? Rasa saya ngefeel saya ketemu orang nih. Apalagi kalau misalkan si posisi orangnya itu nggak apa ya, lagi nggak baik-baik aja gitu. Emosinya lagi nggak stabil gitu ya. Saya ngedeteksi orang itu, bukan ngedeteksi, saya ngerasain di posisi orang tersebut. Misalkan gini, tadi Akang saya nggak tahu kenapa waktu kita ngobrol di belakang, tadi di sana, kok sekilas split second gitu ya, beberapa detik doang saya ngerasa kok Akang kayak sedih gitu. Gitu, hal kayak gitu kan. Iya sih. Terus. Nah, itu tuh tidak berlaku hanya kepada antar manusia ya. Oke. Itu kan kayak misalkan saya pergi kemana, itu hal-hal random tuh masuk ke saya semua tuh. Itu capek kan. Iya sih. Ditambah sama sosok-sosok astral juga. Kayak sosok-sosok astral yang kayak mbak-mbak gitu, kayak yang minta tolong kan biasa kayak gitu ya. Iya betul. Nah, si rasa-rasa mereka tuh kena juga ke saya. Iya, otomatis saya stres Pak, begitu Pak. Betul, pasti. Nah, perjalanan saya selama itu, makanya saya apa ya, kan saya logis banget nih orangnya. Dengan kondisi seperti itu saya mempertanyakan, ini gue gila gak sih gitu. Gitu. Awalnya takut saya ada bermasalah dengan mental nih gitu. Oke, karena lu ngerasa bentar, ini takutnya lu halusinasi atau apalah gitulah. Betul. Dari situ saya goyang banget waktu itu ya. Bener-bener kayak ngaco nih gitu. Saya memutusin buat ke psikiater waktu itu. Ternyata waktu saya ke psikiater, saya didiagnosis itu bipolar tipe 2 waktu itu. Hah? Bipolar tipe 2. Wah, kayak Marshanda ya? Iya, Marshanda. Iya, Marshanda gitu. Betul. Bipolar tipe 2. Makanya kayak apa ya? Emosi saya kan bipolar itu kan naik turun ya, nggak stabil kan si emosinya tuh.
Nah, dari situ kan, saya dikasih obat nih, Hmm. apalah itulah, pokoknya saya dikasih obat, Hmm. saya konsumsi untuk beberapa hari doang gitu. Hmm. Maksudnya, nggak sampai 1 bulan saya konsumsi. Itu kan obatnya dikasih untuk 1 bulan. Ya. Saya konsumsi belum sampai 1 bulan saya stop. Hmm. Kenapa? Karena obat itu tidak berfungsi. Tidak berpengaruh tuh. Tidak berpengaruh kan. Tetap aja. Betul. Rasa itu tetap ada, gangguan-gangguan itu tetap ada, nggak ada ngaruhnya. Mood saya tetap naik turun. Karena ternyata bukan dari mood saya yang nggak bener. Tapi karena itu perasaan-perasaan dari orang, perasaan dari sosok, entitas itu yang mempengaruhi mood saya kan. Capek dong. Betul. Ya lu bisa tiba-tiba ada makhluk yang rasanya lu bisa rasain, Betul. mau dia sedih, Betul, dia jahil betul. atau apalah. Gitu. Makanya sampai sekarang kan. Makanya kan tadi di belakang saya bilang ke Yuda, saya kalau misalkan nggak ada yang kenal, ketemu orang baru, saya harus ada yang nge-backup. Soalnya saya jujur aja Kang, jarang banget ketemu orang sembarangan gitu kan. Karena itu saya menjaga apa ya, kewarasan diri saya kasarnya gitu ya. Iya sih. Gitu. Lu capek tar. Betul. Lu kebayang teman baru tuh. Ini orang lagi sedih atau gimana itu. gitu. Kan capek ya. Iya, betul. Belum aja kita belum mulai obrolan. Betul. Oh gitu. Iya. Lu berarti ngerasain makhluk halus, terus ngerasain rasa dari orang. Iya, itu kan. Gila. Itulah kenapa saya sampai ke psikiater ya dulu. Karena saya mikirnya kan, ya balik lagi, saya kan logis banget ya. Saya mempelajari apa itu mental issue, apa segala macam, mental health, apa segala macam gitu. Saya pelajari itu gitu. Takutnya gitu kan. Ya saya ada indikasi ke sana. Tapi ternyata setelah minum obat apa segala macam, saya stop. Aja. Udah, ya akhirnya saya stop. Nah dari situ saya mulai mempelajari banyak hal. Saya hidup kasarnya ya. Kasarnya itu saya hidup di 2 dunia. Dunia metafisika dan dunia yang logik gitu, yang logis. Saya pelajari dua-duanya. Seru. Terus. Saya pelajari dua-duanya. Makanya tadi saya sempat singgung tentang sleep paralysis ya. Ketindihan. Nah, saya juga mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana menyandingkan kisah yang terjadi di metafisika sama secara sains gitu. Ternyata itu tipis banget kan bedanya. Setelah saya banyak belajar hal ya, sedikit banyak sih saya belajar banyak hal di dua sisi itu. Ternyata tipis banget bedanya. Apa tuh? Ya itu kayak tadi, kayak antara ketindihan sama makhluk halus sama yang secara medis ada bermasalah gitu. Make sense. Gitu. Jadi saya bisa bisa ngebedain ini yang medis kemana, ini yang metafisika atau yang medis. Pada akhirnya saya bisa ngebedain dua hal itu gitu. Dari ya itu karena awalnya saya logis banget, tapi ternyata saya bersinggungan dengan astral. Gitu. Iya sih, jadi nggak bisa dibilang apa ya? Ya lu mendalami dua-duanya akhirnya. Tapi itu cara ngebedainnya gimana Tar? Rasa. Dari rasa kan. Kalau misalkan, ini dari makhluk halus, seperti apa rasanya? Rasanya. Perbedaannya deh. Oke. Kita ambil contoh kayak ketindihan tadi ya. Ketindihan tadi. Misalkan pada saat ketindihan ada apa ya? Kalau misalkan itu memang perbuatan jin kayak gitu kan, ditindihin sebetulnya itu nggak benar-benar ditindihin sebetulnya, nggak gitu. Itu cuman apa ya, tekanan energi aja sebetulnya. Gitu. Itu pasti akan terasa bedanya. Ada sesuatu hal di luar diri kita pada saat di situ. Ada yang benar-benar, misalkan kita gini, kayak kita bakal ngerasa dilihat sama sosok, kayak dilihat, diperhatiin, kayak ada, pokoknya kerasa dari energinya itu ada eksternal, gitu. Kalau misalkan ketindihan, ini pengalaman saya aja kan. Kalau misalkan saya beneran ketindihan, itu saya ketindihan saya sadar dan nggak ada energi apapun di sekitar saya. Berarti itu saya lagi sleep paralysis. Gitu. Iya. Contohnya contoh kecilnya ya benar. Jadi ya tadi kalau makhluk halus ketindihan lu tiba-tiba ngelihat atau enggak energi yang dari si makhluk itunya, kalau benar-benar normal ya udah. Ya udah berarti kan medis gitu. Medis. Lu cari pun nggak ada gitu. Iya. Sama halnya kayak misalkan kesurupan. Misalnya ada orang kesurupan nih. Nah. Serius. Gimana? Kalau misalkan kesurupannya beneran karena ada entitas, diganggu entitas ya.
Ya pasti energi entitas astralnya, energi astralnya itu pasti ada di sekitarnya dia atau Betul. ya di daerah situ lah pasti Hmm. ada. Tapi kalau misalkan dia kesurupannya nggak murni kesurupan, kalau kata Sundanya itu ambek kapegung gitu kan. Gitu. Iya sih. Itu kan berhubungan dengan mental dan psikis ya. Betul. Nah itu sosoknya nggak ada, tapi dia kok kayak kesurupan. Oh Betul. iya, berarti dia ada sesuatu yang dia punya problem diri Problem dia. dalam dirinya ya. Iya, ada masalah psikisnya dia Aku gitu. pernah dengar itu. Nah gitu. Oh gitu. Gitu Oke, kan. oke. Jadi hanya Alatar yang nggak bisa dibohongin. Oh, gitu juga kan. Kayak sakti banget gitu. Enggak, maksudnya, tapi seru nih obrolan, maksudnya lu bisa, karena lu awal dari logik, terus tiba-tiba ada gangguan, ya lu harus kasarnya ngeriset ya Tar. Iya, Ngeriset betul. dari sisi mananya. Betul. Tapi gue mau nanya Tar, Mm. gue kadang-kadang suka ngerasain, ya ini mah pengalaman aja, Iya, iya. lu ngerasain, wah ini kayaknya tempat ini ada sesuatu deh, tapi gue nggak tahu tuh Mhm. si sosok itu. Mhm. Nah, apakah benar kayak kuntilanak, pocong, Mhm. genderuwo itu hanya awal dari imajinasi Mhm. yang kita rasakan, Mhm. atau emang sosok itu benar ada? Ini sejauh pengalaman saya Ya kayaknya, pengalaman. sesuai observasi saya aja Hmm. gitu ya. Sebetulnya gini, kalau misalkan kan energi astral itu ada 2 jenis kan. Yap. Ada energi aktif sama Ya. juga energi pasif. Ya. Nah, energi pasif kan ya udah dia nggak bertindak apapun gitu, Betul. tidak mempunyai kesadaran gitu ya. Ya. Nah, energi pasif biasanya kalau saya sebut itu kayak residual memori, Betul. kayak gitu-gitu. Nah itu kayak ya udah pasif aja diem. Hmm. Tapi kalau misalkan yang satu lagi energi aktif, dia punya kesadaran. Nah kesadaran ini yang dia pakai untuk mengcopy paste itu entah dari sosok yang pernah hidup. Let's say kita ngomongin tentang misalkan yang ada mati penasaran gentayangan gitu ya. Ya. Nah itu tuh sosok itu dipakai sama si energi aktif itu, di copy paste si sosok tersebut formnya. Yang akhirnya si visualnya menyerupai itu. Betul. Oke. Atau dari hasil imajinasi kita. Kita berimajinasi, misalkan gini, kita ke satu tempat, kita takut pocong nih. Ya benar. Si sosok energi aktif ini ngebaca rasa takut kita, imajinasi kita. Dia pakai itu buat memvisualkan dirinya gitu. Oh, memanfaatkan energi Betul. itu. Tapi ada juga kasus apa ya? Misalkan gini kan, di satu tempat ada yang terkenal misalkan kuntilanak misalkan. Ya. Orang nggak tahu apa-apa, datang ke tempat tersebut, dia nggak tahu cerita tempat ini nih. Tapi kok dia bisa lihat kuntilanak yang orang sekitar tahu gitu ya. Maksudnya udah jadi urban legend. Betul. Ternyata si sosok entitas dengan energi aktif itu, atau kita sebut aja jin lah ya. Itu tuh bisa memanfaatkan cerita-cerita orang. Itu kayak dibikin bukan dibikin, tapi untuk membentuk energinya dia dari hasil cerita-cerita orang dan ketakutan orang di situ. Misalkan kayak gini, ada satu tempat, satu orang takut kuntilanak. Iya. Itu kan jadi omongan tuh. Betul. Nah akhirnya jadi kolektif. Ya. Gitu, terkumpul di situ. Nah energi itu dipakai sama si sosok jin tersebut untuk membentuklah jadi kuntilanak. Makanya ketika orang nggak tahu apa-apa nih, bener-bener blank tentang tempat itu ada kuntilanak, dia datang ke situ ada kuntilanak karena itu tadi. Oh, karena dari energi-energi yang kita sering obrolin. Betul, itu kebentuk lah dipakai gitu. Oke, aku paham sekarang. Paham. Tar, kita sebelum lanjut, ini ada beberapa pertanyaan dari live TikTok kami. Oke. Siap-siap, gak apa-apa ya? Oh siap-siap, aman. Kalau kita baca pendengar, mudah-mudahan kalau dibaca tepundung. Ini ada beberapa dari Juan, dari Dery Taufik juga, terus terima kasih yang udah pada penonton. Terus dari Hai Edul, sosok hantu yang Kang Alatar paling takutin apa? Sama pernah ada pengalaman juga nggak Kang? Pengalaman apa nih? Apa ya? Apa Dul? Mungkin sosok yang lu benar-benar takutin deh. Dulu. Pocong. Dulu ya. Oke.
Sekarang sih udah nggak terlalu. Kalau dulu takut banget sama pocong. Kenapa ya? Anak-anak indigo pada gitu ya? Soalnya gini, kalau kayak ini pribadi saya, Ya personal ya ya. ya ya ya. Saya itu takut pocong karena ngelihat orang meninggal dikafanin. Mindset saya di situ kan. Orang yang hidup nih, orang yang hidup kita tahu hidupnya, Iya. tiba-tiba ngebelegedeg gitu. Iya, belegedeg. Ada dengan bentuk seperti itu mindset yang kena sih. Oke. Mental yang kena kayak orang nyawa jelema ieu gitu. Iya sih. Jadi masuk akal. Iya, Masuk akal. itu yang bikin saya takut gitu. Rata-rata orang tuh takut sama pocong ya karena Bentukannya, kita betul. setiap hari, bukan setiap hari lah, setiap momen kalau misalnya orang muslim ya, kita nganter ke kuburan kan Betul. kita ngelihat ya ke Betul, liang betul, lahatnya betul. gitu. Oh, Jadi kayak apa ya, kayak semacam trauma kali ya. Iya. Gitu. Padahal kita juga ujung-ujungnya bakal gitu Betul. juga ya, Tan. Oke, tuh. Idol udah dibaca. Terus oh ini ada lagi nih dari Ronnie The Silver. Saya pernah ketindihan Kang, tapi mata udah terbuka dan sadar, tapi badan gak bisa gerak. Itu kenapa ya Kang? Cenah. Ya itu, sleep paralysis tadi. Oh, sleeper. Apa? Sleep paralysis. Sleeper? Sleep paralysis. Oh, Paralysis. tuh, gitu. aku susah ngomongnya. Itu pokoknya mah. Pokoknya ketindihan lah gitu. Ketindihan lah intinya, tapi singkatnya gini ya Kang ya. Kan pada saat kita tertidur tuh otomatis kan standby semua tuh, termasuk kayak otak kita. Betul. Gitu kan standby semua. Frekuensinya turun kan. Nah, pada saat kita terbangun, otak kita secara nggak sengaja itu terbangun, sadar, mata kita kebuka, kesadaran kita doang yang aktif. Tuh. Tapi tubuh kita masih tidur, masih Yes. standby gitu. Tuh. Dah. Aku setuju itu. Masuk akal soalnya. Terus ada lagi dari Joan Grace. Kan saya mau rasanya gimana rasanya. Masih teh. Kan saya mau rasanya gimana rasanya kalau lagi tindihan bisa melawan atau intinya gini. Hese pisan sih ieu nya. Intinya kalau misalkan lagi ketindihan cara melawannya seperti apa? Nah, itu intinya. Sebetulnya ini ada hubungannya sama cerita saya ya. Oke. Tapi kayaknya waktunya udah mau habis ya. Gak apa-apa, aman. Lanjut. Panjang banget soalnya, masih Gak panjang. apa-apa, lanjut. Oke gini. Cara ngelawan. Jadi ini saya sambungin ke cerita yang mau saya lanjutin ya Kang ya. Ya. Gitu. Oke. Jadi pokoknya seiring berjalannya waktu nih. Ya. Ini sekalian saya ngejawab ya. Siap. Nah, seiring berjalannya waktu, ada satu momen di mana saya pengen banget ketindihan Kang. Pengen banget. Serius? Betul. Pengen banget. Kok bisa? Karena gini. Karena setelah saya mempelajari tentang metafisika ya Kang ya. Ya. Saat kita ketindihan itu, sleep paralysis itu adalah gerbang ketika kita bisa melakukan astral projection, Braga Sukma. Oke. Semenjak saya kejadian astral projection yang saya kecil itu sampai sekarang saya mempelajari itu, saya nggak pernah berhasil Kang. Makanya saya pengen banget ketindihan, soalnya itu gerbangnya. Gerbang lu masuk untuk melakukan astral projection. Oh gitu? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang saya belum bisa, maksudnya belum bisa melakukan hal yang sama seperti dulu ya gitu. Kejadian itu saya kejar banget sampai sekarang kan. Mungkin sengaja kali nggak bisa. Mungkin ya. Mungkin. Kan yang gitu kan nggak sadar ya Tar. Maksudnya bukan nggak sadar dalam arti tanpa dibuat-buat lah. Iya. Tapi sebetulnya itu bisa dipelajari kan, sebetulnya ya. Oh bisa? Betul, bisa dipelajari dengan cara kita meditasi, melatih kesadaran kita gitu ya. Itu sebetulnya bisa dipelajari. Cuman ya itu kenapa saya pengen banget ketindihan gitu. Ya. Karena itu gerbang saya pengen astral projection lagi sama seperti dulu. Tujuannya ngejar logika saya, maksudnya kayak saya selogis ini ngejar validasi buat diri saya sendiri sih sebetulnya. Gila nih orang. Gila. Gitu. Nah, balik ke pertanyaan tadi ya. Ya. Bagaimana cara mengatasi ketindihan? Cukup sadar aja sih sebetulnya. Jangan takut. Cukup sadar. Misalkan ini ada satu momen saya lagi ketindihan nih, lagi tidur. Itu saya nggak sengaja ketindihan waktu itu, ke sleep paralysis. Saya lagi tidur, posisi tiduran. Tiba-tiba saya sadar, mata kebuka. Badan saya nggak bisa gerak. Ya. Saya takut? Oh enggak. Saya seneng banget kan. Karena itu tadi saya berusaha untuk mengeluarkan kesadaran saya buat bisa astral projection lagi.
Tapi ya intinya gini sih, kalau misalkan pada saat Ya, kita ketindihan, jangan ya. takut, jangan panik. Karena ketika kita panik, imajinasi kita kemana-mana, liar. Oh, paham, paham, paham. Kan, Muncullah sosok-sosok ini, sosok itu oke, gitu. iya, paham, 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 paham. Aku gimana ya, gambarinnya contoh kayak gini deh. Iya sih. Kalau aku pribadi kok Hmm. jadi ke kram ya, kram kaki aku. Ya otak aku kayak gitu ya. Iya. Maksudnya karena aku ngerasainnya gini, bukan masalah yang gitu ya, Iya, Tar. iya. Aku nih kalau lagi kram kaki, Hmm. kan kalau panik makin tambah sakit ta. Betul, betul, Tapi aku pas kram, udah diamin aja. betul, Akhirnya dia si urat-uratnya betul. tiba-tiba, Jadi kan nggak renggang ya, maksudnya ya, nggak apa gitu. Sama halnya kayak paham, gitu. paham, paham. Ya lu ketindihan, mata kebuka, ya jangan. Betul, jangan berusaha, jangan lawan. Soalnya kan Karena semakin kita lawan, betul, semakin, betul. oh, Kan I alam bawah sadar see. kita justru ngunci kita untuk berusaha untuk lepas. Oh. Nah, jeleknya kalau misalnya kita lagi posisi seperti itu, Hmm, imajinasi kita takut. Kita benar. takut muncullah hal-hal ini itu. Padahal itu cuma imajinasi kita doang. Bukan dari entitas Bukan. makhluk. Bukan. Itu imajinasi kita karena kita lagi panik, lagi takut. Muncullah imajinasi ada sosok ini loh, sosok itu gitu. Ih, seru Masih bisa kan, Ibu produser? Masih. Bisa. Pertanyaan belum semua terjawab ya. Iya. Oke, kita lanjut dulu. Ini Oke. mau pertanyaan apa mau lanjut cerita dulu? Kayak cerita dulu aja deh. Oke. Cerita dulu aja. Ini nggak apa-apa. Maaf ya guys yang di TikTok, tahan dulu karena cerita dari Alatar belum beres. Aku masih penasaran nih, ada hubungan sama orang tuanya seperti apa? Betul, oke. Nah, Yes. dari ketindihan tadi ya. Yap. Nah, ini ketindihan itu awal mula saya bersinggungan dengan, balik lagi ini sosoknya sensitif ya. Kebijakan penonton mohon diperhatikan. Dewasa untuk ini ya. Itu pertama kali saya bersinggungan sama sosok demon. Hah? Sosok demonik atau iblis, sebut saja iblis lah gitu. Ya. Oke. Itu pertama kali. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat saya ketindihan, fasenya bukan fase, apa ya? Kan saya lagi seneng banget tuh kan. Lagi seneng banget kayak, wah ini udah lama banget gue nggak ketindihan dan itu terjadi pada saat itu. Seneng banget dong. Jadi boro-boro mikirin hal-hal aneh-aneh lah gitu ya. Nggak lama dari situ saya lagi fokus menikmati ketindihan itu. Ada jadi gini, posisi saya di sini kurang lebih ada di situlah misalkan ya kondisinya. Ada satu suara yang muncul. Suara bukan growling sih, apa ya? Suara dia mengucapkan sesuatu, suaranya berat, ngebas dan echo-nya itu kayak gitu. Itu kayak kita suara itu jelas banget, sejelas itu kayak di situ tuh ada speaker. Padahal di situ nggak ada apa-apa gitu ya. Itu saya nggak tahu itu bahasa apa, dan itu bahasa yang belum pernah saya dengar dimanapun. Bahasa saya nggak tahu bahasanya apa, dia cuma beberapa kata doang gitu. Nah dari situ saya kaget. Ini nggak masuk logika saya nih gitu. Gitu kan. Karena kan saya bisa membedakan mana saya yang halusinasi saya, sama yang enggak. Pada saat itu ini bukan imajinasi saya gitu. Ya. Nah itu suaranya gede banget, kayak jauh tapi kenceng banget gitu. Kayak ngegema gitu. Wah, saya waktu itu rasanya kan kalau misalkan ada entitas astral, apalagi yang negatif, saya pasti ke distract dong, gitu ya. Tapi pada saat itu rasanya itu nggak ada, flat banget, kayak cuma saya dengar suara doang gitu, flat banget. Nah itu tuh sekitar tahun 2021 dari situ. Terus beberapa tahun kemudian, ini saya sekitar 2025 kan saya ikut satu komunitas jalan-jalan misteri ya, jalan-jalan malam gitu ya. Saya ke tempat itu tuh udah berkali-kali di situ, udah hatam lah gitu ya, gitu, udah hatam banget di situ. Ada satu momen saya lagi di spot A jalan nih, saya udah notice ada satu perempuan di belakang saya ngikutin. Jadi saya biarin, saya hiraukan lah gitu ya. Jalan masuk ke gedung tersebut makin jauh. Kok tiba-tiba ada sosok nenek-nenek di belakang saya nemplok di sini. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak biar saya notice, tolong bantu si anak perempuan ini. Gitu kan awalnya ya. Terus abis kayak gitu, terus
wah ini udah nggak bener. Hmm, Saya bukalah komunikasi sama si anak perempuan ini. oke. Awalnya gitu. Saya buka komunikasi, ternyata si nenek-nenek ini, Hmm, dia mancing saya buat buka komunikasi pada malam itu. oke. Nah, komunikasinya kenapa? Kenapa saya bilang itu mancing? Karena setelah kejadian itu, setelah saya komunikasi sama si perempuan ini nih, eh di atas kan di gedung itu, di atasnya kayak ada besi-besi, palang-palang Ya, besi ya, gitu ya. ya. Tiba-tiba saya ngelihat satu sosok yang hitam, dia Hmm, merangkak, hmm, loncat ke saya pada saat itu. oke. Loncat, saya langsung skip tuh. Hmm, Nge-skip tuh langsung ngeflip. Yang hmm, awalnya saya komunikasi doang, tiba-tiba saya di take over. Kesadaran saya di take over sama si sosok yang loncat itu. Itu sebetulnya sosoknya kecil, maksudnya nggak gede gimana gitu ya, kayak cuman biasa aja ngerangkak. Sosok itu masuk, saya ke take over. Saya kebetulan dibantu waktu itu lagi di-handle sama teman saya yang tadi yang kesini ya. ya, ya. Nah, saya waktu itu di-handle sama dia. Hmm, Kesadaran saya waktu itu setelah di take over sama itu ada satu sosok yang lebih gede lagi dari itu. hmm, Saya inget banget dia itu ngucapin sesuatu, eee, apa ya, gede banget suaranya, tapi kayak jauh tapi gede banget gitu, hmm. paham gak sih? Ya, ya, ya. Rasanya gitu Paham. Dan itu tuh ternyata setelah saya, recall sama kejadian yang saya eureup-eureup itu ketindihan, itu suaranya sama persis kan. Nah, itu bukan sosok entitas yang sekedar jin yang ecek-ecek kayak gitu ya, itu jauh lagi di atas itu. Kenapa saya bilang kayak gitu, karena gini, kalau misalkan biasanya kan saya melakukan mediumisasi ya, Hmm, gitu kan. Kalau misalkan pada saat saya mediumisasi, yang sakit lah apa kayak gitu-gitu. energinya habis. Betul, itu doang. Tapi setelah saya bersinggungan sama satu sosok ini, yang besar ini nih, yang diserang itu mental saya kan. Mental saya. Jadi gini, seumur-umur saya, karena kan saya belajar hal-hal kayak gini dan terlebih juga saya logis banget Hmm, kan. hmm. Saya aktif di dunia explore live streaming itu Ya, kemana-mana saya sendirian ya. malam-malam gitu ya, udah biasa gitu. Jadi saya aktif di Kerjaan banget 2016 live streaming ya. Hmm, sampai sekitar 2018 2019 saya aktif explore sendirian itu ya, live ya. streaming itu udah biasa gitu, kayak nggak takut gitu. Jadi saya bertahun-tahun di dunia metafisika, di dunia astral dari kecil sampai momen itu, saya nggak pernah takut. Tapi momen itu yang pertama kali saya akuin saya takut banget. Memang dia nggak ngeintervensi saya gitu ya. Tidak mewujudkan, Betul, tidak. tapi suara itu. Mental saya yang bener kan. Mentalnya Kok gini bisa kan, ya? gini. Kenapa saya bilang saya takut? Hmm, Jadi kan waktu penelusuran, waktu jalan-jalan malam itu, saya nggak tahu kenapa, kan ketika kita masuk gedung, di dalam gedung itu kan ada ruangan-ruangan yang cuma disekat kaca-kaca ya. doang. Ini saya waras kan, tanya temen saya nih. Normal lah dalam Normal keadaan banget, sadar gitu ya. betul. Nggak pengaruh apapun gitu Hmm, ya. hmm, Lagi happy-happy aja biasa gitu kan, aktivitas biasa. hmm. Cuman kayak tiba-tiba otak saya tuh nyuruh, bukan otak sama hati saya tuh tiba-tiba nyuruh, "Lu jedukin kepala lu ke kaca sampai berdarah." Hah? Tiba-tiba ada bisikan itu kan, hati itu Oke, kayak pengen, "Cuk, lu lakuin itu," oke. gitu. Dan visual saya pada saat itu, saya ngegambarin tuh, saya nggak lakuin, untungnya saya masih bisa handle ya. Saya nggak ngelakuin itu, tapi sampai visual saya tuh kayak saya ngejedukin kepala sampai saya berdarah-berdarah itu kelihatan di visual saya. Oke. Itu yang pertama. Ya udah saya cerita tuh ke teman saya tuh. Hmm, Ini gua udah nggak bener nih gitu. hmm, hmm, Sama dia dibawalah keluar gedung gitu ya. hmm, hmm, Di luar gedung saya ditemenin sama dia berdua doang. hmm. Lagi duduk gitu, saya lagi coba netralisir. Ada satu sosok, sorry, ada kucing lewat. Yang ada di otak saya pada saat itu dan di hati saya, itu kucing ambil gigit lehernya sampai berdarah. Hah? Kayak disuruh kayak gitu kan. Dan saya bukan kalau misalnya kesurupan kan nggak bisa ngontrol Iya, badan. iya, Ini iya. enggak, ini kayak hati saya disuruh kayak gitu, Iya, ngelakuin iya. hal kayak Iya, gitu. iya, iya. Makanya saya takut. Kenapa saya takut? Saya nggak bisa ngontrol itu. Maksudnya kalau badan kan masih bisa ditahan sama orang, Betul, gitu betul. kan. Itu kalau saya lost pada saat itu di take over sama dia gitu ya, nggak tahu gimana gitu. Terus saya takut banget pada saat itu. Sampai saking takutnya, sekitar 1 bulanan saya nggak mau untuk melakukan komunikasi astral. Bener-bener saya nggak mau. Karena saya takut ketemu lagi sama sosok ini. Oke.
Nah, ini tuh ceritanya berlanjut nih. Berlanjut ke akhir 2025 sebelum tahun baru kemarin. Sekitar tanggal 28 Desember saya dapat kabar mama saya masuk ke IGD waktu itu gitu. Gawat. Apa segala macam, pokoknya akhirnya ketahuan ternyata serangan jantung. Gitu ya. Serangan jantung. Adik saya kerja di Sulawesi. Dia dapat kabar itu besoknya langsung datang. Langsung pulang. Kebetulan adik saya apa ya? Kalau misalkan sharing hal astral kan gitu. Saya selalu ngaping dia lah gitu kan. Saling sharing lah gitu. Jadi udah paham harus gimana. Dan kebetulan adik saya juga bersinggungan dengan sosok yang sama di sana. Gitu. Yang kena mental itu. Betul. Nah, pokoknya posisi mama waktu itu lagi di ICU apa segala macam, hari keberapa gitu ya. Ada satu momen di mana sorry. Gak apa. Waktu itu malam-malam nih, sekitar jam 8 apa jam 9 saya lupa. Saya datang. Jadi di rumah sakit itu yang jaga malam itu selalu saya. Gitu ya. Benar-benar saya sendiri. Waktu itu saya ngerokok keluar nih kan. Keluar gedung. Saya ngerokok di luar. Mama saya nge-WA gitu ya. Ke sini gitu. Ya udah saya datang. Kan waktu itu lagi di ICU, udah masuk ICU nih. ICU kan nggak bisa sembarangan masuk. Iya nggak bisa benar-benar. Betul. Tapi pada malam itu saya bel berapa kali si ICU ini, akhirnya masuklah saya. Saya masuk, ngelihat posisi mama saya waktu itu lagi udah nggak nyaman. Nah udah nggak nyaman. Awalnya masih nggak nyaman tapi masih sadar gitu ya. Tapi lama kelamaan kayak apa ya, kayak berontak pengen ngebukain tali-tali apa alat-alat gitu ya, kabel apa segala selang gitu, kayak udah berontak gitu, kayak pengen lepasin. Saya coba berusaha untuk menangin mama saya waktu itu ya, dan itu kejadiannya baru kemarin awal-awal Januari baru kemarin saya coba untuk nenangin gitu ya. Jadi si mama itu waktu malam itu nafas udah hampir hilang, Kang. Udah hampir hilang. Jadi kayak nafas aja kayak udah gitu. Udah hampir hilang. Bahkan bukan hampir hilang. Ini cerita mama saya setelah sembuh gitu ya. Maksudnya setelah pemulihan sekarang. Malam itu mama tuh udah bener-bener nafas itu udah gak ada sama sekali. Jadi pada saat momen saya di situ, kan saya megang tangannya. Mama saya kan di kasur nih. Kayak beberapa kali ngeliat ke saya berdiri. Beberapa kali ngeliat ke saya gini. Kayak lagi ngeliat kayak gini langsung nahan napas gitu. Terus ada satu momen di mana ketika kayak gitu, mama saya ngeliat saya gini, saya inget banget itu matanya, masih inget sampai sekarang. Ketika mama saya ngeliat tatapan nih. Feeling itu. Sosok yang ngejemput itu udah ada banget kan. Wow. Ada banget. Itu udah tinggal sorry. Itu udah tinggal udah tinggal ngambil kan malam itu. Ini ngerasain banget. Begitu mama natap saya gitu ya. Saya ngeliat itu hati saya langsung saya udah gak berkaca-kaca gitu ya. Saya udah berkaca-kaca. Tapi kan saya ngeliat kondisi mama, saya gak bisa dong. Maksudnya gak bisa ngeluapin emosi ya. Iya. Saya berusaha untuk tenangin mama nih. Ya udah coba mama tarik napas, keluarin dari mulut gitu ya. Keluarin dari mulut. Itu beneran rasanya udah deket banget. Sedekat itu udah kayak. Tapi saya tetap, untungnya alhamdulillahnya saya masih sadar gitu. Untuk bisa menenangin mama ya. Nah, hubungannya sama si sosok entitas ini apa si entitas demon ini apa? Jadi beberapa hari sebelum kejadian itu, sekitar 3 hari sebelum kejadian itu, saya udah dapat feeling nih, si sosok yang mau ngejemput ini udah ada sebetulnya. Saya udah dapat feeling. Setiap hari menuju hari H itu, saya berusaha untuk menguatkan diri. Tapi bukan dicuekin.
Bukan dicuekin. Bukan dicuekin, tapi saya menenangkan diri saya. Oke. Menenangkan diri, mempersiapkan diri itu akan terjadi gitu. Nah malam itu saya datang, saya ngeliat nyokap kayak gitu kan. Saya chat adik saya gitu, kesini buruan gitu. Adik saya datang. Gini, hubungannya sama si sosok entitas iblis ini ya. Dia sebetulnya tidak mengintervensi manusia secara langsung. Dan sosok ini tuh tidak menjemput atau tidak mengambil nyawa gitu ya. Tapi gini, ada beberapa momen saya sama adik saya itu di-trigger. Emosinya di-trigger sama si sosok ini. Pada malam itu si mama saya itu lagi posisi lagi yang nggak biasanya ya, nggak biasa kayak sebelumnya, kayak tiba-tiba kayak pengen lepas apa segala macam. Saya sempat ke-trigger untuk marah. Karena kan posisinya saya setiap hari jaga malam, saya kecapean apa segala macam gitu ya, benar-benar udah drain parah gitu ya. Pada saat itu mama kayak gitu, kayak saya sempat ke-trigger mau marah waktu itu, malam itu. Ke mama? Betul. Karena nges tong gitu atuh gitu, kayak gitu kasarnya ya. Tapi saya lagi sadar lagi, wah ini nggak bener. Ada yang nge-trigger nih. Udah dari situ udah ya yang pertama. Udah saya coba tenangin, udah tenang, adik saya datang, aplusan, adik saya yang masuk. Adik saya masuk, ngelihat kondisi mama kayak gitu kan, adik saya nggak dikasih tahu nih ada apa. Dia datang, ngelihat kondisi mama kayak gitu, adik saya kan lebih sensitif, maksudnya lebih mudah ke-trigger nangis gitu ya, lebih sedih gitu. Adik saya ke-trigger, kayak kaget, kasarnya gini, kondisi nyokap kayak gini, kenapa lu nggak ngasih tahu dulu? Gua jadi kaget kasarnya gitu. Jadi berantem. Betul, awalnya. Untungnya adik saya nggak ke-trigger. Sampai gini kan, waktu kejadian seperti itu, adik kan di dalam, saya di luar nih. Pada saat itu tidak ada yang bertindak. Ketawa-ketawa kan. Maksudnya pada ngobrol ketawa-ketawa. Kok relate ya? Iya. Adik saya gitu udah emosi kan. Keluar dia. Maksudnya untungnya adik saya nggak ke-trigger untuk marahin para perawat nih. Kalau ke-trigger, wah ngaco deh gitu. Ribut lah gitu ya. Lanjut. Adik saya keluar. Saya ngeliat adik saya. Adik saya ngeliat saya tatapan gitu. Terus dia nanya, gimana? Saya udah kasih kode. Saya bilang gitu. Maksudnya ngasih kode tuh kayak, ini udah gak bisa. Udah, maksudnya gak lama gitu ya. Karena kan udah rasanya udah datang, udah dapat rasanya. Ada saya nahan nangis tuh, turun ke bawah. Keluar gedung ke parkiran. Pokoknya malam itu banyak hal yang nge-trigger emosi kita. Sampai gini, ada lagi hal yang gak logis gini. Ada saya diam di parkiran buat sebat gitu ya. Lagi sebat, tiba-tiba ada mobil datang di tempat dia berdiri, parkir. Di tempat parkiran rumah sakit, mobil datang, knalpotnya brong, kegerung gitu ya. Tiba-tiba greng 2 kali. Mobil kayak gitu untuk parkir sebelum matiin mesin 2 kali, oke lah wajar. Ini sampai 5 kali kan. Di depan adik saya. Dengan posisi emosinya lagi kayak gitu. Betul. Adik saya nyamperin tuh, ngeliatin di balik si kaca ya. Setir. Betul. Si orangnya nggak keluar. Untungnya si orangnya nggak keluar. Kalau orangnya keluar berantem tuh mereka. Ya pasti. Terus tiba-tiba ada saudara saya datang. Saudara saya waktu itu benar-benar nge-trigger juga emosi saya. Saudara saya yang biasanya pendiam apa segala macam, tiba-tiba ngomongnya nggak enak ke saya beberapa kali. Itu gue di-trigger abis-abisan kan malam itu. Padahal hari-hari sebelumnya kita fine-fine aja. Maksudnya adem-adem aja di rumah sakit tuh gitu ya. Wah itu ngaco kan. Kenapa saya bilang ada hubungannya sama si sosok iblis ini yang nge-trigger? Kebayang kalau misalkan pada saat saya datang pertama, ngelihat mama saya lagi kayak gitu, udah mau dicabut gitu ya. Saya marahin mama waktu itu, mama ke-trigger, udah gak ada sampai sekarang. Intinya kontrol. Betul. Dan yang nge-triggernya itu bukan ikut andil kan mama nggak ada gitu ya. Tapi nge-triggernya saya, emosi ke mama saya pada saat itu, mama saya meninggal, saya menyesal. Menyesalnya seumur hidup. Itu yang dipengen sama mereka. Adik saya di-trigger emosinya. Kalau misalkan pada malam itu adik saya ribut sama perawat, mama saya shock meninggal pada saat itu, mereka menang. Itu yang di-trigger. Emosi pada malam itu, emosi kita di-trigger abis-abisan kan. Jadi bukan mama saya diambil sama sosok ini, tapi itu kita bakal menyesal seumur hidup.
kita bakal apa ya, berkabung seumur hidup, menyesal seumur hidup itu yang pengen sama mereka. Dan ada satu yang menarik kan. Apa? Ini saudara udah pulang, mama udah stabil ya. Ini pesan buat saya banget sih, pelajaran banget buat saya, mungkin yang mudah-mudahan ini buat semua yang dengar juga bakal jadi pembelajaran ya. Gini, ada satu hal yang kan kita waktu itu mama waktu itu di lantai 4. Kita tidur, aku sama adikku di lantai 5 tidur. Naik ke atas. Kita tidur di situ. Adikku udah nggak enak hati. Aku udah jelas ya, maksudnya kayak syok lah. Itu udah deket banget gitu ya. Saya udah kayak udah nggak bisa gitu, udah nggak tenang apa segala macam. Adik saya yasinan di situ kayak yuk yasinan berdoa gitu ya. Ya udah adik saya yasin, saya coba meditasi, nenangin diri, saya zikir sebisa-bisa gitu ya. Waktu itu saya cuma minta satu hal, bukannya saya nggak percaya sama kuasa Tuhan gitu ya, tapi pada saat itu kan saya lagi ini kan lagi goyang nih. Saya cuma minta gini, ya Allah, kalau misalkan emang doa itu bisa merubah keadaan, tunjukin. Saya cuma minta gitu, dalam hati kecil ya, sambil saya zikir. Dari situ pokoknya adik saya beres, kita ngobrol bentar, saya ketiduran. Posisi kursi rumah sakit kan bersih, nggak nyaman ya. Saya ketiduran sambil duduk kayak gini nih, sambil nyadar gini. Nggak tahu ada kejadian apa, tiba-tiba saya kebangun. Kebangun kan kalau misalnya kita baru bangun itu si otak masih ngelayang ya, masih kacau lah gitu ya. Belum connect. Tiba-tiba ada visual mama saya di situ. Visualnya itu sama persis dengan momen ketika saya ngelihat mama saya tatapan, si sosok itu udah ada di situ. Momennya sama persis dengan itu. Tapi yang bikin beda adalah ketika si mama aku ngelihat kayak gitu, ketika aku ngelihat si mama kayak gitu, matanya beda. Yang awalnya kosong, itu sekarang jadi bercahaya, jadi bersinar gitu ya. Terus si feeling yang awalnya mau dijemput itu hilang. Semenjak aku dapat visual itu, aku langsung plong, bener-bener si rasa yang awalnya udah nggak karuan apa segala macam itu hilang semua kan. Keyakinan saya bahwa mama itu bakal sembuh, bakal sehat, itu wah itu nggak diraguin lagi. Itu kekuatan doa kan. Atar tadi pas pertama datang baca aku apa? Sedih. Percis ceritanya sama. Oh iya. Tapi memang aku tidak selamat. Dan di ICU. Oh iya. Dan jadi ini ya. Apa ya Tar ya? Apa yang Atar rasakan? Itu persis. Aku emosi ke perawat. Iya. Tar. Lu bayangin. Detik-detik sebelum meninggal, dokter bilang gini, Pak, itu sampai sekarang tuh traumanya gede banget tuh. Mending sekarang panggil Ustadz buat berdoa di sini. Terus kan secara logika ini kan medis, lo harusnya selamatin, bukan masalah panggil Ustadz buat apaan gitu. Iya. Asli Tar. Dan mama aku udah dinyatakan meninggal, tapi dia terselamatkan oleh mesin yang apa? Iya. Mesin kejut. Aku marahin tuh dokter. Karena aku ada pesan dari almarhum. Kalau mama sakratul maut, mohon jangan Iya. biarkan aja. Udah gelang ungu ya? Iya. Akhirnya aku marahin pas kejadian kedua. Dari situ dia sehat lagi.
aku panggil orang tuanya, nenek Mhm. aku panggil biar dia semangat. Ngobrol normal, Tar. Mhm. Itu 2 hari sebelum kejadian itu. Mhm. Sampai kita bercanda di dalam rumah sakit tuh, di ICU. Mhm. Mah, karena mama tuh bilang gini, "Ini yang sebelah kanan tadi meninggal, ini Iya sebelah iya kanan iya. ini meninggal, ini Iya. meninggal." Karena kita udah bercanda itu, Tar. Oke. Bukan ICU yang orang Iya koma gitu. iya iya iya. Dan akhirnya kita bercanda, malaikat nggak ada kerjaan ya, nongkrongnya di sini jalan-jalan kek gitu. Mhm. Makanya lu ceritanya tuh wah, percis, Tar. Sampai akhirnya dia sudah tidak kuat, sakaratul maut, dan pas di tangan gua. Jam 3 subuh aku masih ingat. Jam 3 subuh, aku dipanggil dokter suruh masuk ke ruangan. Dinyatakan detak jantung sudah Iya iya. hilang, semuanya udah hilang dan benar-benar dingin semuanya. Mhm. Dan ibuku tuh bukan ini, Tar, bukan yang sakit karena penyakit, Oke. tapi dia nggak nyaman. Oke. Karena biasa dekat sama anaknya, sama Betul. keluarga, tiba-tiba dia harus di ICU Betul. sendiri kan. Betul. Betul. Itu, Tar. Betul. Sampai detik ini aku nggak mau tuh lewat rumah sakit. Trauma segitu. Hmm. Karena pas lewat depan itu kayak, Iya pasti. wah, Pasti pasti Tar. pasti. Makanya pas dokter cerita, kok kenapa sama ya? Tapi kejadiannya kapan, Kang? Ini udah 2 tahun. Oh udah 2 tahun. Udah 2 tahun dan momentum itu yang karena gue apa ya, berat lah sama ibu mah. Iya pasti Kang, pasti. Berat, Tar. Kalau bapak mah ya sudahlah. Mhm. Gitu, nggak terlalu gimana gitu. Tapi kalau bapak, Iya. Saya ngerasain. thanks Halatar, luar biasa anak kurban. Ini saya pengen ngobrol panjang banget tapi produser saya udah. Mohon maaf kalau malam hari ini kita emosional karena jujur aku kalau udah ngomongin ibu tuh wah, sampai detik ini aku belum bisa move on lah. Pasti. Tapi kalau bapak mah sebulan 2 bulan udah tuh. Tapi kalau ibu mah susah lah. Pokoknya mah anak kurban, lu yang punya ibu jangan ditinggalin. Tuh. Mau ibu lu kayak gimana pun jangan ditinggalin. Urus sampai benar-benar dia masuk liang lahat. Tuh. Kalau enggak penyesalannya sampai sekarang. Terakhir. Ya. Pesan-pesan buat anak kurban yang ketindihan. Beda tuh. Gini aja sih, simple aja sebetulnya. Kita tuh nggak perlu takut sama entitas-entitas jin kayak gitu-gitu. Kalau misalkan kita ngomongin manusia adalah makhluk paling sempurna, betul. Yap. Tapi satu, semua itu balik lagi ke personal, ke kesadaran kita. Manusia makhluk paling sempurna, betul. Tapi kalau misalkan kitanya lalai, kitanya lupa, kitanya ngikutin ego gitu ya, negativity gitu ya, bisikan-bisikan setan apa segala macam, nggak ada sempurna-sempurnanya kan. Iya sih. Gitu aja sih. Oke, thanks Halatar, luar biasa. Boleh tepuk tangan yang memberikan emosional malam hari ini anak kurban. Sekali terima kasih, yang mudah-mudahan mamanya sehat, Tar. Amin. Terima kasih banyak. Jangan ditinggalin ya. Pasti. Pesan dari gua. Pasti. Terus rawat, Tar. Amin. Sampai dia benar-benar sehat lagi ya. Oke anak kurban, itulah pesan dari Halatar. Roni pokoknya ambil hikmahnya dari semua cerita Halatar malam hari ini. Masalah percaya nggak percaya Roni serahkan lagi pada kamu anak kurban. Dan Roni pesan kalau misalkan kamu punya cerita yang seperti Halatar, boleh kirimkan DM atau sinopsisnya ke WhatsApp 0811221063 atau bisa melalui akun sosial media kami di @urban1063 atau bisa di cerita urban, boleh langsung aja kirimkan sinopsisnya, nanti tim kreatif kita yang bakal memilih cerita seperti apa. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih buat kru yang sudah ada di balik layar yang sudah menemani malam hari ini di Urban Legend. Dan terima kasih buat ada teman kita di luar dari teman-teman Notice, Kang Yuda yang standby lagi menonton kita di studio. Sekali lagi terima kasih. Satu pesan, jangan tinggalkan mama. Sampai ketemu minggu depan di Urban Legend dengan narasumber-narasumber yang ceritanya begitu banyak, karena Urban Legend semua tempat
punya cerita. Selamat malam. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 2211063 atau DM ke @urban1063fm.